Siapapun adalah guru, dimanapun adalah sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rasanya, sepenggal kalimat di awal tadi bisa menggambarkan bagaimana sejatinya pemahaman merdeka mengajar. Di mana setiap dari kita, pendidik, kepala sekolah, warga sekolah, peserta didik itu sendiri, orang tua, maupun warga masyarakat memiliki peran masing-masing untuk tercapainya pembelajaran yang bisa memerdekakan. Merdeka mengajar adalah bagaimana pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bagaimana pemahaman kita memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai kodratnya, dan bagaimana penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Penting bagi kita untuk memaknai diri sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar agar dapat menuntun dan menjaga hidup serta tumbuhnya kekuatan kodrat peserta didik untuk menjadi manusia merdeka. Dengan mengutip pernyataan Ki Hajar Dewantara, memberi ilmu demi kecakapan hidup anak dalam usaha mempersiapkannya untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti seluas-luasnya. Artinya, pendidik memiliki peran untuk menemukan siapa diri mereka dan mengantarkan mereka menuju cita-citanya. Pendidik berkontribusi pada kecakapan hidup anak saat dewasa. Guru perlu adaptif terhadap perubahan untuk bisa menciptakan rasa takjub dan kasmaran belajar pada diri murid. Mendidik dan mengajar. Mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid dalam mencapai kebahagiaan dan keselamatan sebagai manusia dan anggota masyarakat. Pendidikan tidak hanya berbentuk pengajaran pengetahuan, tapi juga mendidik keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin peserta didik. Naluri mendidik perlu dilengkapi dengan ilmu pendidikan yang selaras dengan zaman, dan perlu dijaga serta ditolak segala bahaya yang mengancam kekuatan dan potensi yang tumbuh dalam diri murid. Di mana manusia memiliki dua kebutuhan dasar, yaitu lahir dan batin, yang bisa kita bantu penuhi sebagai pendidik untuk mencapai keseimbangan dalam menjalani kehidupan. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Kodrat murid terbagi menjadi 3 bagian, yakni kodrat keadaan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari dasar pendidikan murid. Kodrat alam, yakni pendidikan murid yang dikaitkan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana murid berada, serta mendekatkan murid dengan konteks kehidupan dan segala potensinya. Dan kodrat zaman, di mana anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat sesuai perkembangan zaman. Asas Trikon. Melalui asas Trikon, guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka, dan berdasar kebudayaan bangsa. 1. Kontinu. Pengembangan yang dilakukan secara berkesinambungan dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. 2. Konvergen. Menerima dan mengolah nilai-nilai kebudayaan yang masuk ke Indonesia yang sesuai dengan nilai kebudayaan Indonesia. 3. Konsentris. Bersikap terbuka dan mempelajari kemajuan bangsa lain dengan karakter bangsa sendiri sebagai pusatnya. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Kecerdasan murid diimbangi dengan mengembangkan budi pekerti yang dapat dibentuk melalui sekolah, keluarga, dan lingkungan sekitarnya. Budi pekerti adalah hasil bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak sehingga menimbulkan suatu tenaga. Budi pekerti adalah perpaduan antara kognitif dengan afektif sehingga timbul psikomotorik.
Pendekatan teori tabula rasa dan teori negatif diintegrasikan dalam sebuah teori konvergensi yang digunakan untuk membagi budi pekerti manusia menjadi dua, yakni bagian biologis dan bagian intelligible. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Guru membimbing pemahaman murid dengan memfasilitasi sesuai dengan kemampuan dan ketertarikan murid, di mana setiap murid dapat mengekspresikan dan membuat pemahaman sendiri dengan cara yang berbeda. Tidak kalah pentingnya penerapan sistem Among, ing ngarsa sung tulodo, di depan menjadi contoh, ing madya mangun karso, di tengah membangun kehendak, tuturi handayani, di belakang memberi dorongan. Mendorong murid untuk mengembangkan keterampilan kerjasama dan gotong royong membantu murid lain yang mengalami kesulitan belajar. Seorang guru harus terus-menerus mengembangkan pengetahuannya dalam hal materi yang disampaikan maupun cara menyampaikan materinya, dengan tetap memperhatikan adat dan kebudayaan bangsa, nilai luhur yang ada, dan budi pekerti terhadap sesama. Perkembangan zaman dan perkembangan teknologi yang ada akan mampu memerdekakan peserta didik dengan tuntunan guru. Tetap semangat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.